Halo, ketemu lagi di Sinemaru. Film yang mau aku share kali ini adalah salah satu filmnya Woody Allen yang aku suka banget. Menurutku sih ini salah satu film terbaiknya dia. Judulnya adalah Bullets Over Broadway. Sedih denger Woody Allen udah mulai mikirin buat pensiun akhir-akhir ini. Woody Allen tuh bikin film setahun sekali, sejak dari film Take the Money and Run tahun 1969 sampai yang terakhir Rifkin Festival di tahun 2020 kemarin. Jadi rasanya udah kayak tradisi buat nungguin filmnya dia tiap tahun. But shouldn't I stop making movies and do something that counts, like helping blind people or becoming a missionary or something? Let me tell you, you're not the missionary type. You'd never last. And incidentally, you're also not Superman. You're a comedian. You want to do mankind a real service? Tell funnier jokes. Yeah, but I've got to find meaning. Pemain utama di film ini ada John Cusack sebagai playwright David Shane, Diane Weiss sebagai pemain teater terkenal Helen Sinclair, Chaz Palminteri sebagai gangster yang namanya Cheech, dan Jennifer Tilly sebagai pacar bos mobster yang mau jadi bintang, Olive. I'm an artist, and I won't change a word of my play to pander to some commercial Broadway audience. David, si playwright, menuntut ke produsernya untuk nyutradarain playnya sendiri. Karena menurut dia, skripnya selalu dirusak sama aktor dan sutradara terdahulu. Alasan lain David selama ini gak sukses juga karena menurut dia adalah seorang seniman dan karyanya gak bisa diterima khalayak umum. Teman-teman sesama senimannya David pun setuju sama hal ini. Don't give up on it. Maybe it'll be produced posthumously. Dengan susah payah, akhirnya David sama produsernya berhasil dapat investor, yaitu mobster bernama Nick Valenti. Nick mau ngebiayain playnya David asal pacarnya Olive dikasih salah satu peran yang signifikan. David perhelatan batin karena ia ngerasa harus ngorbanin integritasnya sebagai seniman demi mendapatkan uang. David makin stres lagi, apalagi setelah tahu Olive gak ada bakat acting sama sekali. Sementara karakter Olive adalah tipe cewek yang ngerasa entitled untuk menjadi bintang. Tapi David akhirnya rela berkompromi, apalagi setelah produser bisa memenuhi permintaan David untuk meng-hire pemain-pemain papan atas yang David idolakan. Salah satunya adalah Helen Sinclair. They're from David Shane. Pre-production mulai berlangsung. Para pemain mulai berlatih bareng dengan screenplay buatan David. Di sini udah muncul banyak intrik dan drama. Helen memanfaatkan karismanya untuk membuat David mengubah skripnya, terutama perihal peran yang ia mainkan. David pun luluh dan mulai merombak skrip tersebut. Skrip David dari awal emang bermasalah. Bahkan secara keseluruhan, skripnya dirasa terlalu kaku. Dikritik kayak gini, ego David pun terpuruk. Tapi tiba-tiba Cheech, gangster yang merupakan pengawal dari Olive, memberikan ide cerita yang ngebuat semua keruwetan skrip David jadi simple dan bahkan lebih menarik. Di sini David nggak tahu harus tersinggung atau harus terima kasih. I'll tell you what's wrong. Oh Christ, Julian. Let's wait a minute. Tapi ide-ide dari Cheech, si gangster, emang terlalu bagus dan nggak bisa diabaikan. Emang sih David berkoar-koar kalau dirinya adalah seniman selama ini. Tapi ngelihat Cheech yang bisa dengan natural dan effortless ngerangkai ide-ide yang brilian, jangan-jangan Cheech loh yang sebenarnya dilahirkan sebagai seniman, bukan David.
David akhirnya menyadari kelebihan Cheech dan membiarkan gangster itu nge-rewrite banyak hal lagi di skripnya. Cheech pun jadi makin terikat secara emosional dengan play tersebut. How could you? Nobody's gonna ruin my play. Oh, your play. Karakter kayak Cheech dan Helen Sinclair itu dua karakter yang bagus dan penuh layer banget, yang cuma Woody Allen yang bisa bikin. Cheech adalah si gangster yang sebenarnya lahir dengan sensibilitas seorang seniman di lingkungan yang gak mendukung. Dan Helen Sinclair adalah si aktris yang grande yang punya banyak tipu daya untuk ngedapetin apa yang ia mau. I quit. Oh, don't be Tapi bukan cuma dua karakter ini. David yang penuh perhelatan batin dengan vanity-nya juga karakter yang memorable. Terus juga Olive, Nick, Sheldon Flander, Warner Purcell yang gak bisa berhenti makan. Semua deh. Hal teknis yang aku suka banget juga adalah long take-nya itu. Karakter saling nyelak dialog satu sama lain, sementara komposisinya ganti dari satu frame ke frame lain tanpa cut, yang bikin filmnya makin artistik dan energinya berasa sangat dinamis. I'm still a star. Dan di luar plotnya tadi, sebenarnya hal yang mau disampaikan tuh, cuma karena kita ngaku sebagai seniman, hidup seolah kayak seniman, atau bahkan merasa sebagai seniman, ya kalau kita bukan seniman ya kita bukan seniman. Akan ketahuan juga, apalagi begitu udah ketemu orang yang seniman beneran. Semua hal-hal yang seolah-olah nyeni dari David dan temen-temennya itu jadi kebaca sebenarnya cuma excuse. Karena seniman kan pasti ngelihat hal dari sisi yang beda. Concernnya juga hal yang beda. Imajinasinya apalagi. Bakal beda banget sama orang yang bukan. Kayak si Cheech aja, jadinya dia gampang banget untuk nemu ide-ide yang di luar realm pemikirannya David. Sementara David, padahal udah posturing jadi sosok yang kompleks dan difficult dan penuh ideologi, tetap aja dia kesulitan nyampe di level artistiknya Cheech. Rekomendasi paling obvious dari Bullets Over Broadway sebenarnya Birdman, karena settingnya sama-sama di belakang panggung teater. Tapi kalau aku sih bakal rekomendasiin The Square. Kalau Bullets kan ada observasi dari sisi senimannya. Kalau The Square lebih ke seninya itu sendiri dan hubungannya sama masyarakat. Ceritanya, Christian adalah seorang chief curator di sebuah museum ternama di Stockholm. Sembari dia lagi sibuk mau bikin exhibition, di suatu hari dia kecopetan. Di sela kita ngikutin journey-nya dia nemuin si pencopet, kita disuguhin karakter study dari Christian dan orang-orang di sekelilingnya. Oke, sesama movie lovers, jangan lupa buat subscribe, like, dan jangan sungkan buat komen. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.